Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Oh ya teman-teman, saya lupa banget tadi, ini ada 1 sendok makan minyak ya. Minyak biasa aja yang buat kita ngegoreng-goreng itu. Saya taruh di sini sekitar 1 sendok makan ya. Ini raginya langsung aja saya pakai ragi instan, jadi bisa langsung dimasukin di tepungnya. Dia nggak perlu ditaruh di air hangat atau apapun juga. Kalau pakai ragi instan bisa langsung kayak gini. Garam dan gulanya juga langsung yang sebelah sini aja. Terus telurnya juga saya mau bikin di tengah-tengah sini, dua-duanya aja langsung. Tangan udah dicuci bersih ya. Kita akan pakai tangan, saya akan pakai tangan ini nguleninnya. Jadi pakai ini dulu deh. Kita aduk semuanya langsung. Kayak gini kira-kira. Saya mau masukin santannya, setengah aja dulu. Aduk lagi. Sekarang saya mulai pakai tangan aja. Ini masih kering dia, tapi udah mulai berat. Saya tambahin santannya lagi. Semuanya aja langsung. Yang punya mixer, mau pakai mixer juga boleh, kenapa enggak? Nah, hasilnya kayak gini, dia udah menyatu, nggak apa-apa ya, masih agak lengket itu karena tangan saya ini masih ada cairan-cairan tadi itu. Nih, sebenarnya dia tuh kayak gini, sudah hampir kalis. Saya cuci tangan dulu, saya tunjukin langkah selanjutnya ya. Sekarang tangan saya udah dicuci, saya pakai minyak yang tadi, yang 1 sendok makan itu. Terus saya pindahin aja ke bidang rata ya, bidang rata. Saya uleni sebentar aja. Dia nggak akan lengket karena tangan saya udah saya isi sedikit minyak. Ini sekitar 2-3 menit aja, nggak lama-lama. Kalau dia lengket lagi, bisa diisi minyak lagi. 2 atau 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Ini udah sekitar 2-3 menitan. Kalau lengket lagi, tinggal dilumurin pakai minyak gitu. Dan sekarang minyaknya dioles sedikit di mangkok yang akan saya pakai buat mengistirahatkan si adonannya ini. Kita diamkan dia sekitar, saya sih nggak lama-lama ya, 30 sampai maksimum lah 45 menit ya. Kayak gini sampai ketemu 40 menitan lagi. Ditutup serbet gitu aja kayak gini, ditaruh di bagian terhangat di dapur kita. Sambil nunggu adonannya naik, saya biasanya dituang dulu karena menurut saya ini emang enak banget ya, enak banget rasanya. Tapi menurut saya ini terlalu banyak liquidnya, terlalu ada banyak cairannya. Jadi saya mau saring dulu dia sedikit aja. Jadi saya taruh kayak gini, tuh. Saya cuman buang, bukan buang ya, maksudnya saring yang air-air yang nggak begitu ini, soalnya nanti agak susah nutup panadanya. Nah, panada ini menurut saya, menurut suamiku juga sih, kalau kita mau impress teman-teman gitu ya, ada teman-teman mau datang, aduh gimana nih nggak keburu ini mau masak ribet gini-gini, bikinlah panada ini isinya bisa pakai sarden, bisa pakai yang kaleng-kalengan gini, dimodifikasi pakai ayam juga bisa. Jadi saya nggak mau terlalu kering juga ya, kalau terlalu kering kan juga nggak enak ya, nggak berasa. Ini tutupnya aku singkirin aja, dia naik gitu adonannya. Saya udah siapin bidang datar. Saya nggak punya rolling pin, jadi saya pakai gelas aja. Kalau nggak punya gelas kayak gini ya pakai tangan aja juga jadi kok. Saya kasih sedikit aja tepung. Saya pernah juga bikin pakai tepung protein tinggi.
jadinya bagus juga. Maksudnya yang lebih banyak aksesnya kan kita kan ke tepung serbaguna ya nggak? Saya mau bagi dia 20 ya. 20 biji dikira-kira aja, saya nggak akan timbang. Kira-kira aja ukurannya sama. Ini udah pas 20 kira-kira begitu. Sama bulet-buletin aja dia dulu. Ini adonannya sekarang dia sangat kalis ya. Nah ini saya udah siapin juga loyang atau piring juga bisa ya, nggak harus loyang. Kita akan buletin. Kalau pakai rolling pin atau gelas seperti aku, bisa dilumurin gelasnya atau rolling pinnya dengan tepung. Gak usah banyak-banyak. Dia ini sangat elastis, jadi gampang banget dilepasnya. Pakai tangan pun bisa ditarik-tarik sedikit gitu. Ini saya mau taruh di tengahnya. Secukupnya aja, saya nggak punya banyak. Ini harus cukup buat 20, kira-kira begitu. Kita bentuk setengah lingkaran, dijepit-jepit, pastiin dia nggak keluar. Ups, langsung keluar, nggak masalah, bisa diatasi. Jadi kalau agak keluar gitu, makanya saya nggak mau dia agak berair ya, untuk biar dia nggak keluar. Jepit-jepit pinggirnya kayak gitu, udah pasti dia terjebak semua di dalam adonan. Terus kita bisa gulung dari sini boleh, dari sini boleh, yang mana aja kita nyaman. Saya nyamannya dari bawah, ditekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan. Wah, udah bisa jadi lagu nih bikin panada. Gitu. Lama-lama kalau kita biasa melakukan, yang kedua atau yang ketiga kali kita pasti udah mahir, dijamin ya. Kan ada tuh perkataan, Allah bisa karena biasa. Nah kalau teman-teman pikir, loh kenapa punyaku kok kecil-kecil, punya saya juga nggak terlalu besar ini ya, ini juga bisa dikatakan kecil. Nggak masalah, karena kalau kita goreng dia akan membesar, nggak besar banget tapi dia akan membesar. Saya selesaiin dulu ya teman-teman, sampai selesai semuanya, terus saya tunjukin gorengnya. Nah teman-teman, ini boleh selalu diisiin tepung sedikit aja ya di tangan. Apalagi kalau pas kita menjalin-jalin pinggirnya itu biar dia nggak gampang robek ya. Kadang-kadang kalau lengket adonannya kan bisa cepet robek, maksudnya gampang robek kan. Nah pas ini loh maksud saya, pas kita tekan-tekan ini boleh kok tangannya itu diisi tepung lagi ya, biar dia gampang menjalinnya ini, oke? Nah teman-teman, ini minyaknya udah saya panasin. Terus kalau udah panas, saya akan turunkan sedikit, bukan api kecil ya, api sedang aja. Minyaknya banyak, tapi saya nggak mau gorengnya banyak sekalian. Jadi 2 atau 3 dulu. Sampai udah kecoklatan, bisa langsung diangkat. Ini jadinya 20. Itu kan dia membesar kan dari adonan yang kita bikin tadi itu. Jadi coklatnya tuh kayak gini aja. Ini udah cantik.